Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran biologi, masih pada sistem transportasi. Kita lanjutkan setelah kita membahas tentang komponen-komponen darah dalam sistem transportasi. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana penggolongan darah. Golongan darah adalah klasifikasi darah suatu individu berdasarkan ada atau tidaknya zat antigen warisan pada permukaan membran sel darah merah. Jadi ada tidaknya zat antigen. Antigen sendiri dapat merangsang pembentukan antibodi dalam plasma darah. Nah, antigen ditambah antibodi itu bisa mengalami atau menyebabkan aglutinasi atau penggumpalan. Antigen itu dengan kata lain juga sama dengan aglutinogen. Antibodi adalah aglutinin. Nah, bagaimana penggolongan darah? Penggolongan darah pada sistem ABO adalah seperti berikut. Sistem ABO itu adalah sistem darah yang dilakukan oleh Landsteiner, ya. Nah, menurut sistem ABO itu ada 4 golongan darah, yaitu golongan darah A, golongan darah B, AB, dan O atau 0. Nah, ini didasarkan kepada ada tidaknya aglutinogen pada membran sel darah merah dan unsur di dalam plasma darah. Nah, golongan darah A, aglutinogennya adalah A. Aglutinin atau antibodinya beta atau anti B. Golongan darah B adalah aglutinogennya B, kemudian unsur dalam plasma darahnya adalah alfa atau anti A. Nah, golongan darah AB adalah golongan darah di mana unsur membran sel darah merahnya A dan B, kemudian di dalam plasma darahnya tidak ada aglutinin. Dan golongan darah O atau 0, dia tidak mempunyai aglutinogen. Dan di dalam plasma darahnya ada alfa, anti A, dan anti B. Nah, ini penggolongan darah sistem ABO. Ada sistem darah A, B, dan O. Nah, selain sistem darah ABO, penggolongan darah juga ada sistem rhesus. Nah, berdasarkan ada tidaknya aglutinogen, antigen, rhesus pada permukaan sel darah merah. Nah, individu yang memiliki antigen RHD positif itu adalah rhesus positif. Kemudian individu yang tidak memiliki antigen RHD atau RH positif ini adalah golongan darahnya adalah RH negatif. Nah, ini gambaran bagaimana golongan darah O, golongan darah A, golongan darah B, dan golongan darah AB, ya. Ya. Nah, ini adalah sel darah merahnya. Kemudian yang ungu N-asetil galaktosamin, kemudian yang hijau asetil glukosamin, kemudian yang merah fruktosa, dan yang ini adalah galaktosa. Nah, ini gambarannya. Nanti kamu bisa pahami di kesempatan lain tentang ini. Nah, kemudian pada transfusi darah itu ada pengaruh antara donor dan resipien atau penyumbang darah dan penerima itu berdasarkan golongan darah AB dan golongan darah rhesus. Nah, transfusi darah rhesus ini yang positif, dia itu mengandung RH positif. Nah, bila transfusi RH positif pertama kali ini dilakukan ke dalam
darah yang bergolongan darah negatif, ini akan terjadi transfusi RH pertama kali mungkin tidak berbahaya, namun transfusi RH positif selanjutnya akan mengakibatkan hemolisis sel darah merah donor karena anti RHD yang terbentuk sudah banyak. Jadi kalau misalnya dari golongan darah RH positif, donornya penerimanya mempunyai darah RH negatif, yang penerima ini RH negatif ini memproduksi anti RH positif. Jadi mungkin kalau pada transfusi pertama dia akan baik-baik saja, tetapi setelah mendapat transfusi, di dalam darahnya akan memproduksi anti RH positif. Sehingga pada donor kedua dia sudah banyak dan akan mengakibatkan hemolisis, pecahnya membran sel darah merah sehingga hemoglobin tersas ke plasma. Nah, selain itu juga faktor resus ini berpengaruh kepada kehamilan. Misalnya jika suaminya RH positif, ibunya RH negatif. Nah, RH positif itu bersifat dominan, sehingga kalau seorang ibu yang RH negatif menikah dengan seorang ayah yang RH positif, maka janinnya itu adalah RH positif, sedangkan ibunya RH negatif. Nah, si ibu dalam keadaan normal, dia darahnya tidak ada hubungannya dengan janin. Tetapi kalau misalnya kehamilannya sudah besar, kemungkinan ada sel darah merah dari janin masuk ke ibu atau itu. Nah, dari darah yang RH positif dari janin ini akan merangsang ibunya untuk membentuk anti RH positif. Nah, untuk kehamilan pertama mungkin dia akan selamat, tetapi walaupun anaknya yang lahir, darah ibu tetap akan memproduksi RH anti positif, sehingga pada kehamilan kedua kemungkinan sudah banyak, dan kalau terjadi kehamilan lagi, ini akan mengakibatkan yang disebut penyakit eritoblastosis fetalis. Nah, eritoblastosis fetalis ini anaknya akan menderita bayi kuning. Nah, kalau diketahui dini ada eritoblastosis fetalis dapat dicegah dengan injeksi anti D atau RH negatif imunoglobulin atau program pada ibu. Nah, ini gambaran ibunya, dan ini adalah sel darah ibu, dan yang ini adalah sel darah bayi ya. Dalam keadaan normal tidak ada hubungan, tapi kalau udah besar mungkin si bayi ini akan keluar netes darahnya, kemudian masuk ke sistem peredaran darah ibu, dan sel darah ibu ini akan membentuk anti RH negatif, sehingga lama-kelamaan walaupun bayinya sudah lahir akan tetap banyak, sehingga pada kehamilan kedua ini anti RH negatifnya sudah banyak, jadi bisa menolak bayi yang RH positif. Maka itu yang akan mengakibatkan terjadi eritoblastosis fetalis. Nah, uji golongan darah ini biasanya digunakan selain anti AB dan juga adalah anti tentang penggolongan darah RH. Nah, ini adalah gambarannya seperti ini. Jika dikasih dengan jenis serumnya anti A positif, ya, kemudian positif itu berarti menggumpal, kemudian di anti B tidak, anti AB positif, anti D positif, maka dia adalah golongan, di sistem ABO adalah golongan A, di sistem RH positif. Nah, contoh yang kedua, misalnya anti A-nya negatif, tidak ada gumpalan, anti B-nya gumpal, anti AB gumpal, anti D positif, maka ini akan sistem ABO adalah B, kemudian yang di RH-nya RH positif, dan seterusnya. Nah,
Transfusi darah ini adalah proses mentransfer darah atau produk berbasis darah dari seorang ke sistem peredaran darah orang lain. Pemberi darah itu disebut donor, penerima darah disebut resipien. Golongan darah O disebut donor universal karena tidak memiliki aglutinogen yang dapat digumpalkan, sehingga dapat diberikan kepada resipien semua golongan darah. Golongan darah AB disebut resipien universal karena tidak memiliki aglutinin yang akan menggumpalkan darah, sehingga dapat menerima darah dari setiap golongan darah. Nah, jadi ini golongan O 0 bisa mendonorkan ke semua golongan. Kemudian golongan darah B sebaliknya bisa menerima dari semua golongan. Jadi O adalah donor universal, kalau AB adalah resipien universal. Itu adalah tentang golongan darah. Nah, demikian tentang golongan darah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita akan di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang organ peredaran darah. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.